Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, pada video kali ini kami akan membahas materi pembelajaran terkait corporate governance dan korupsi Asabri. Bagaimana tata kelola yang baik bisa mencegahnya. Nah, terdapat poin-poin utama yang akan kita bahas yaitu 1. Apa itu corporate governance? 2. Mengapa corporate governance penting bagi perusahaan? 3. Contoh studi kasus pada PT Asabri 2020. Serta terakhir, apa sih yang dapat kita ambil setelah menonton dan mempelajari videonya? Apa itu corporate governance? Corporate governance yaitu cara bagaimana sebuah perusahaan diatur dan diawasi agar sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran. Lalu, mengapa sih corporate governance ini penting bagi perusahaan? Corporate governance memiliki tujuan utamanya untuk melindungi kepentingan para pemangku kepentingan, stakeholders, mendorong efisiensi operasional, menjamin integritas dan kelangsungan hidup perusahaan. 5 prinsip utama corporate governance. Pertama, transparansi. Artinya perusahaan harus terbuka, informasi penting seperti kondisi keuangan, rencana bisnis, atau keputusan besar harus disampaikan dengan jelas dan mudah diketahui oleh pihak yang berkepentingan, seperti pemegang saham atau masyarakat. Kedua, akuntabilitas. Siapapun yang bekerja di perusahaan seharusnya paham terhadap tugas dan tanggung jawabnya, serta siap untuk menjawab atau menjelaskan setiap tindakan atau keputusan yang diambil. Ketiga, tanggung jawab. Perusahaan taat pada aturan serta hukum yang berlaku, serta menjalankan bisnis dengan cara yang benar dan etis. Keempat, independensi. Suatu perusahaan harus mampu membuat keputusan secara mandiri, tanpa campur tangan pihak eksternal yang memiliki kepentingan pribadi, seperti investor besar maupun tokoh politik. Dan yang terakhir, kewajaran. Semua pihak yang terlibat dalam perusahaan harus diperlakukan secara adil, baik pemilik saham besar maupun kecil, karyawan, maupun mitra usaha. Itulah kelima prinsip utama corporate governance. Apa sih PT Asabri itu? Dan apa yang terjadi dengan penerapan tata kelola perusahaan pada PT tersebut? Mari mengenal lebih dalam. PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau yang biasa disingkat PT Asabri, Persero, merupakan badan usaha milik negara, BUMN, yang menangani terkait program asuransi sosial bagi anggota TNI, Polri, dan PNS Kemhan, Polri. Layanan utama Asabri meliputi tabungan hari tua, THT, pensiun, jaminan kecelakaan kerja dan kematian, serta pengelolaan investasi dari dana peserta. Namun, PT Asabri terlibat dalam skandal korupsi besar yang termasuk salah satu kasus paling merugikan di Indonesia, dengan nilai kerugian negara mencapai sekitar 22,7 triliun rupiah. Masalah ini mendapat perhatian luas karena dana yang disalahgunakan sejatinya ditujukan untuk mendukung kesejahteraan anggota TNI, Polri, serta ASN ketika memasuki masa pensiun. Lantas, bagaimana peristiwa ini bisa terjadi? Berikut gambaran singkat mengenai kronologinya. Menurut penjelasan Lanet Eben Isa Simanjuntak selaku Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, dugaan korupsi ini berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan investasi oleh pihak Asabri yang berlangsung selama beberapa tahun. Ia menyebutkan pada tahun 2012 sampai 2019, Direktur Utama, Direktur Investasi dan
Keuangan serta Kadif Investasi Asabri telah sepakat dengan pihak di luar Asabri yang bukan merupakan konsultan investasi atau pihak yang bukan merupakan konsultan maupun pengelola investasi resmi, yaitu Heru Hidayat, Beni Cokro Saputro, dan Lukman Purnomo Sidi. Mereka telah sepakat untuk membeli atau menukar saham dalam portofolio Asabri dengan saham-saham milik Heru Hidayat, Beni Cokro Saputro, dan Lukman Purnomo Sidi dengan harga yang telah dimanipulasi menjadi tinggi dengan tujuan agar kinerja portofolio Asabri terlihat seolah baik-baik saja. Setelah saham-saham itu berpindah kepemilikan ke Asabri, saham-saham tersebut dikelola dan diperjualbelikan sesuai kesepakatan yang telah mereka buat bersama jajaran direksi Asabri. Dengan transaksi tersebut, sehingga saham tampak seakan-akan memiliki nilai tinggi dan mudah diperjualbelikan. Padahal sebenarnya transaksi-transaksi yang terjadi hanyalah bersifat fiktif atau tidak mencerminkan aktivitas pasar yang nyata, dan tindakan tersebut memberikan keuntungan bagi Heru Hidayat, Beni Cokro Saputro, dan Lukman Purnomo Sidi. Namun justru berdampak negatif terhadap investasi Asabri. Kerugian tersebut muncul akibat Asabri menjual saham-saham dalam portofolionya dengan harga yang lebih rendah dibandingkan harga saat saham tersebut dibeli. Sebagai lembaga yang mengelola dana pensiun bagi prajurit TNI, anggota Polri, dan ASN di Kementerian Pertahanan, Asabri seharusnya menjamin kesejahteraan para anggotanya di masa pensiun. Lalu, kalian penasaran gak sih siapa saja yang terlibat dalam kasus besar ini? Adapun pihak internal yang terlibat dalam kasus ini, yaitu Maijen Purnawirawan Adem Rahmat Damiri sebagai Direktur Utama PT Asabri periode 2011 sampai 2016. Letjen Purnawirawan Sony Wijaja menjabat sebagai Direktur Utama PT Asabri periode 2016 sampai 2020. Baktiar Effendi sebagai Kepala Divisi Keuangan dan Investasi PT Asabri periode 2008 sampai 2014. Hari Setianto sebagai Direktur Investasi dan Keuangan PT Asabri periode 2014 sampai 2019. Ilham W. Siregar sebagai Kepala Divisi Investasi PT Asabri periode Juli tahun 2012 hingga Januari tahun 2017. Selain dari pihak internal, adapun pihak eksternal yang terlibat dalam kasus ini. Lukman Purnomo Sidi sebagai Presiden Direktur PT Prima Jaringan dan Direktur PT Yurika Prima Jakarta Tbk. Heru Hidayat sebagai Presiden PT Trada Alam Mineral Tbk. Beni Cokro Saputro sebagai Komisaris PT Hansen Internasional Tbk. Jimmy Sutopo sebagai Direktur PT Jakarta Emiten Investor Relationship. Adapun strategi yang dilakukan dalam mendeteksi kasus pada PT Asabri yaitu dengan melakukan audit eksternal. Namun, dalam kasus PT Asabri ini, BPK baru melakukan pemeriksaan keuangan dari dana yang dikelola oleh PT Asabri setelah adanya dugaan korupsi. Maka dari itu, dibutuhkan upaya konkret untuk mencegah serta menangani praktik korupsi seperti yang terjadi pada PT Asabri. Beberapa langkah yang dapat dilakukan perusahaan antara lain dengan membenahi sistem tata kelola dan manajemen investasinya, meningkatkan efektivitas operasional dan efisiensi pengeluaran melalui dukungan asuransi BUMN, memulihkan aset-aset yang bermasalah, serta menata ulang struktur portofolio investasinya. Dari video ini telah disampaikan, terkait kasus korupsi Asabri dapat menjadi pengingat bahwa kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan investasi akan berdampak pada kepentingan jangka panjang perusahaan dan pemangku kepentingan, serta lemahnya tata kelola dan pengawasan dalam pengelolaan dana publik dapat merugikan tidak hanya bagi negara, tetapi juga
bagi masyarakat yang menggantungkan harapannya pada institusi tersebut. Dalam mewujudkan tata kelola yang baik, perusahaan dapat melakukan pengawasan untuk memperkuat sistem pengendalian internal, menetapkan regulasi yang lebih ketat dalam investasi, melakukan audit berkala secara independen dan terbuka, serta memberikan edukasi etika dan tanggung jawab kepada para pejabat dan pemangku kebijakan.